Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita semua masih bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak secara tatap muka seperti biasanya, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini masih pandemi COVID-19 sehingga kita dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini kita melaksanakan pembelajaran dengan cara daring. Semoga dengan kegiatan ini kalian bisa menyerap materi yang disampaikan Pak Mansur dengan diberi PowerPoint beserta penjelasan dari PowerPoint berupa audio. Untuk itu mohon dengan sangat kalian baca, kalian pahami. Jika nantinya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang tidak jelas, kalian bisa langsung tanya ke Pak Mansur melalui WA-nya Pak Mansur. Saya yakin kalian tahu semua nomor WA-nya Pak Mansur. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saya kenalkan diri bahwa saya Pak Mansur. Nama lengkap Pak Mansur adalah Muhammad Pak Mansur, sering dipanggil Pak Mansur. Dulu waktu kelas 7 tentu IPA-nya bukan Pak Mansur yang mengajar, akan tetapi di kelas 8 IPA-nya yang mengajar adalah Pak Mansur. Semoga kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan bersama akan tercapai. Baik anak-anak, untuk pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil itu nanti ada 6 bab yang harus kita selesaikan, yaitu bab pertama gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini nanti yang akan disampaikan Pak Mansur, bab pertama. Kemudian bab kedua usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab yang ketiga yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian yang keempat yaitu sistem pencernaan makanan. Bab yang kelima yaitu zat aditif dan zat adiktif. Kemudian bab terakhir yaitu bab keenam yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Jadi ada 6 bab yang harus kita selesaikan dalam semester ganjil ini. Semoga 6 bab ini bisa selesai dalam satu semester apapun keadaannya. Kita berusaha semampu kita. Baik anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, di dalam materi ini nanti ada 10 slide yang harus kalian baca, yang harus kalian pahami, dan yang akan disampaikan oleh Pak Mansur. Di dalam slide yang pertama, bab yang pertama kita pelajari untuk IPA kelas 8 semester ganjil adalah bab gerak benda dan makhluk hidup di sekitar lingkungan. Kemudian bagian yang akan disampaikan Pak Mansur terlebih dahulu adalah tentang sistem gerak makhluk hidup. Jadi gerak bendanya nanti setelah sistem gerak makhluk hidup. Kalau di buku barangkali itu didahulukan yang sistem gerak bendanya, jadi gerak benda didahulukan, kemudian disusul oleh gerak makhluk hidup. Tapi ini dibalik Pak Mansur. Pak Mansur menyampaikan sistem gerak makhluk hidup dulu, baru nanti materi selanjutnya adalah tentang gerak benda. Di dalam sistem gerak makhluk hidup ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nantinya, yaitu yang pertama menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Jadi itu
kompetensi yang harus dimiliki oleh kalian. Yang pertama, kemudian yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Jadi maksudnya begini, kompetensi dasar itu setelah kalian mempelajari ini nanti, materi ini nanti, yaitu materi tentang gerak makhluk hidup, diharapkan kalian dapat dua hal tadi itu, yaitu dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian setelah mempelajari ini nanti, diharapkan kalian dapat menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Jadi itulah dua kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah kalian menerima materi secara daring tentang gerak makhluk hidup. Adapun tujuan dari pelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian dapat menganalisis gerak makhluk hidup. Jadi kalian harus dapat menganalisis gerak makhluk hidup. Kemudian kalian juga harus dapat menganalisis sistem gerak pada manusia. Jadi dalam manusia itu ada yang namanya sistem gerak, itu terdiri dari apa saja dan seterusnya. Kemudian diharapkan juga kalian dapat berupaya agar bisa menjaga kesehatan sistem gerak. Ini nanti kalian juga diharapkan dapat menyebutkan gangguan-gangguan yang ada di dalam sistem gerak manusia. Kemudian supaya gangguan itu tidak terjadi pada kita, maka upaya apa agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kalian nanti harus dapat menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Jadi itu anak-anak kira-kira kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Kemudian apa sebetulnya tujuan yang hendak dicapai atau tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari bab gerak makhluk hidup. Ada dua buku nanti yang akan kita gunakan sebagai literatur, sebagai bahan belajar. Yang pertama yaitu buku paket. Buku paket tentunya kalian sudah menerima semua karena sudah diberikan oleh petugas perpustakaan semua buku paket. Insya Allah di antara kalian sudah menerima semua, sehingga kalian bisa membuka halaman 23 untuk memahami lebih detail, lebih rinci pada materi ini. Di halaman 23 buku paket tentang bagian B tentang sistem gerak manusia. Kemudian buku yang kedua adalah buku LKS. Seperti biasanya buku LKS ini adalah merupakan buku penunjang. Ada ringkasan materi, kemudian ada kerja siswa atau soal-soal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Sehingga kita lebih memahami, lebih menguasai materi yang sedang kita pelajari. Untuk buku LKS insya Allah nanti bisa kalian ambil bersamaan dengan atribut, penerimaan atribut. Karena kelas 8 belum menerima atribut, nanti ketika penerimaan atribut akan disertakan buku LKS-nya. Kalian nanti LKS langsung modelnya 10 mata pelajaran, kalian disuruh mengganti sekitar 120.000. Sehingga tunggu informasi selanjutnya saja. Baik anak-anak, itulah penjelasan pada slide yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke slide yang kedua.